Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ustazah harap anak-anak beserta dengan ayah dan bunda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Devi. Kita akan bersama-sama belajar tematik. Sebelum itu, mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kira-kira anak-anak ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama anak-anak akan mengetahui apa itu pola irama. Yang kedua, mengetahui beberapa kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui operasi hitung bilangan. Baik anak-anak, tadi di awal Ustazah sudah bernyanyi sebuah lagu. Kira-kira anak-anak tahu kan apa itu judulnya? Iya, betul sekali. Judulnya adalah Cicak-cicak di dinding. Hari ini anak-anak bersama Ustazah akan belajar pola irama pada lagu tersebut. Sebelum itu Ustazah tanya dulu, apa itu pola irama? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Jadi nanti anak-anak akan menemukan simbol ini, itu tandanya adalah nada panjang. Sedangkan simbol ini adalah artinya dinyanyikan secara pendek. Nah, coba anak-anak perhatikan di samping Ustazah terdapat lirik lagu dari Cicak-cicak di dinding. Perhatikan dari baris pertama sampai ketiga memiliki pola irama yang sama, yaitu diawali dengan pendek, kemudian panjang. Sedangkan baris yang keempat sedikit berbeda. Dia diawali dengan pola irama yang panjang dulu, baru pendek. Jadi bisa disimpulkan bahwa lagu dari Cicak-cicak di dinding itu tadi memiliki pola irama yang sederhana. Mengapa? Karena dia memiliki pola irama yang hampir sama setiap baris. Jika berbeda, perbedaannya hanya sedikit. Nah, anak-anak, jika kita kembali lagi ke lagu tersebut, coba perhatikan liriknya. Kira-kira cicak itu makhluk hidup bukan ya? Iya, betul sekali. Cicak adalah makhluk hidup. Apakah ciri-ciri cicak di lagu tadi? Coba kita temukan. Yang pertama adalah bergerak secara merayap. Yang kedua yaitu makan nyamuk. Lalu, apakah ciri-ciri makhluk hidup hanya itu? Tidak. Nah, kita akan menemukan kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan teks. Ustazah bacakan teksnya satu persatu. Nah, yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Dari teks tersebut, kita dapat menyimpulkan kosakata yang pertama yaitu bernafas. Teks yang kedua, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan beratnya. Kosakata yang kita temukan yaitu tumbuh dan berkembang. Teks yang ketiga yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan melahirkan, ada pula yang berkembang biak secara bertelur. Kosakata yang kita temukan adalah berkembang
biak. Teks selanjutnya, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia dengan cara berjalan, sedangkan cicak dengan cara merayap. Apabila ikan, dia dengan cara berenang menggunakan sirip. Selanjutnya yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang juga berbeda-beda anak-anak. Jika melihat sinar matahari, kita akan langsung menutup mata kita karena menyilaukan. Kosakata yang kita temukan adalah peka terhadap rangsang. Teks yang terakhir, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan, sedangkan hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, dari teks tersebut kosakatanya adalah makanan dan air. Dari teks-teks yang sudah Ustazah bacakan tadi, dapat kita peroleh kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Yang kedua adalah bernafas. Yang ketiga adalah berkembang biak. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Yang kelima membutuhkan air dan makanan. Sedangkan yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Dari kosakata tersebut, anak-anak bisa membuat sebuah kalimat. Contohnya misalkan, cicak bergerak dengan cara merayap. Nah, jika kita pikir-pikir lagi, apakah makhluk hidup itu hanya cicak? Iya, tentu bukan hanya cicak. Manusia, hewan, tumbuhan, semua adalah makhluk hidup. Salah satu contohnya adalah juga ikan. Anak-anak tahu ikan? Iya, ikan berkembang biak dengan cara bertelur anak-anak. Tahukah anak-anak bahwa ikan itu sekali bertelur menghasilkan ribuan telur? Wah, bagaimana ya cara membaca dan menuliskan bilangan ribuan? Nah, bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contohnya adalah 1250. Sedangkan bilangan puluh ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka. Contohnya adalah 10.000. Nah, sekarang kita akan belajar tempat bilangan dari bilangan ribuan. Coba perhatikan di samping Ustazah. Jika kita membaca tempat bilangan, selalu dimulai dari belakang anak-anak. Yang pertama yaitu 0. 0 bernilai satuan. Kemudian sampingnya adalah 5, dia bernilai puluhan. Kemudian sampingnya lagi adalah 2, bernilai ratusan. Dan yang terakhir adalah 1, dia bernilai ribuan. Apabila kita baca akan menjadi 1250. Sama halnya dengan puluh ribuan anak-anak. Penempatan bilangan juga dimulai dari satuan sampai dengan puluh ribuan. Nah, dari bilangan ribuan tersebut, anak-anak bisa mengurutkan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun yang terbesar dari yang ke yang terkecil. Nah, kemudian anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana cara menjumlahkan bilangan ribuan. Coba perhatikan. Apabila kita akan menjumlahkan bilangan ribuan, yang harus diperhatikan yang pertama adalah bilangan tersebut harus urut anak-anak. Dimulai dari belakang harus urut. Jadi satuan harus urut dengan satuan, puluhan urut dengan puluhan, dan seterusnya. Coba perhatikan. 0 urut dengan 0, itu berarti dia satuan. Apabila ditambahkan menjadi 0. 5 ditambah 0 untuk puluhan ditambahkan jadi 5, dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah 3550. Seperti itu ya anak-anak. Nah, hari ini apa saja ya yang sudah kita pelajari? Ya, yang pertama adalah pola irama. Yang kedua yaitu tentang kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga adalah operasi hitung bilangan cacat. Nah, itu tadi pembelajaran yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Cerdas, berbudi, visioner. Sekolah Mutiara Bali, Jimbaran.